Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mutahhirul qulub wa munawwirul uqul al-hadi ila sawa'is sabil yahdillahu bihi min nurihi man yasha. Ba'atha ilaina sayyidal wujud wa imama ahli ruku'i was sujud sahibal liwa'il ma'gud wa haudil mawrud sayyidina Muhammad. فأكرمنا بالنبي بتعث الرحمة بلغ رسالته فأحسن بلاغها وأدى الأمانة فأحسن أداءها ونصح الأمة وكشف به ظلمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamil hadratil muhtaramin, para habaib, para asatid, para guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada Sayyid Mahir bin Yahya, itu juga guru-guru yang ada di depan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudah-mudahan dijaga zahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf Al-Faqir tidak menyebutkan namanya satu persatu karena mungkin di antara mereka Al-Faqir belum ada yang kenal. Tapi insyaallah nanti di WhatsApp aja ya. Di SMS aja ntar ya. Mudah-mudahan ya semuanya, yang penting nama-nama kita ada di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna Allah tabaraka wa taala ittala'a ala qulubil ibad fawajada qalba Muhammad khaira qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala itu melihat hati-hati hamba-hambanya semuanya, makhluknya ya, manusia, lalu melihat ternyata hatinya Nabi Muhammad sebaik-baiknya hati manusia seluruhnya. Thumma nadhara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad fawajada qulubas sahabah khaira qulubil ibad sallallahu ala Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika sudah selesai melihat hati seluruh hamba, melihat ternyata hati Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya hati hamba dari sekian banyak, fastafa li risalatih. Rasulullah SAW diutus untuk membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu selesai itu melihat daripada hati-hati setelah hati Nabi Muhammad, maka Allah melihat hati-hati para sahabat merupakan hati-hati terbaik daripada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijadikan mereka itu orang-orang yang membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hati itu tempat nadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita di dalam hati kita mempunyai rasa cinta kepada sholihin, tandanya kita adalah orang baik. Tapi kalau ternyata hati kita ternyata nama kita ada di hati orang-orang soleh, berarti kita mempunyai sesuatu yang istimewa. Mudah-mudahan hati kita semua ada di dalam hatinya orang-orang soleh, yang mana tempat pandangan Allah kepada orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita kecipratan barakah daripada salihin. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Luqmanul Hakim, beliau pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya, idza ra'aita qauman yadhkuruna Allah ta'ala fajlis ma'ahum. Wahai anakku, apabila kamu melihat suatu kaum mereka itu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, duduklah bersama mereka. Kenapa? Li'annaka in kunta aliman yanfa'uka ilmuk. Kalau kamu orang yang alim, tahu tentang ilmu, maka akan bermanfaat ilmu kamu. Wa in kunta jahilan 'allamuka. Kalau kamu orang yang belum tahu, belum ngerti, belum paham tentang ilmu, mereka akan mengajarkan kamu.
fala Allah yattali bi'ainir rahmah fatusiba ma'hum. Mungkin Allah sedang memandang mereka dengan pandangan kasih sayang, maka kamu kecipratan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya bunayya idza ra'aita qauman la yadhkuruna Allah taala fih. Apabila kamu melihat suatu kaum di situ mereka duduk-duduk tapi tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, fala tajlis ma'hum. Jangan sekali-kali duduk bersama mereka. Majlis ghaflah, majlis fitnah, majlis namimah dan lain sebagainya. La tajlis ma'hum. Kenapa? Li'annaka in kunta 'aliman lam yanfa'ka ilmuk. Kalau kamu orang alim, ngerti ilmu, maka enggak bermanfaat ilmu kamu. Wa in kunta jahilan ya zaduka dhalala. Kalau kamu orang yang bodoh, enggak ngerti tentang ilmu, tambah parah lagi kebodohannya, tambah sesat lagi. Wala Allah yattali bi'aini sukhut fatusiba mahum. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala sedang memandang mereka dengan pandangan murka, maka kamu juga kecipratan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya kumpulan cuma dua di dunia nih, kumpulan cuma dua. Yang pertama, kumpulan raudhah min riyadil jannah nih, kayak kita sekarang nih. Ya Allah majma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Mudah-mudahan perkumpulan kita tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat. Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga, Masya Allah. Ya. Pertama ini yang di situ disebut nama Allah, sebut nama Rasulullah, disebut nama orang-orang soleh. Yang kedua, perkumpulan apa? Tadi ghaflah, lalai, ya, perkumpulan maksiat, bahkan wa'iyadzubillah min dzalik, perkumpulan namimah, ghibah. Itu tongkrongan kalau nggak ada gibahnya kayak sayur kagak ada apa? Kayak nggak ada garamnya, Masya Allah. Itu pasti harus ada ghibahnya. Dan ghibah ini dosa besar, hadirin. Gimana caranya? Nggak cukup minta ampun pada Allah, harus minta halal sama orang yang kita ghibahin. Ya, minta halalnya. Itu hak sesama manusia. Dan orang yang paling banyak nanti masuk ke dalam neraka itu hubungannya kurang bagus sama manusia. Kalau hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar taubatan nasuha, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hubungannya sama manusia harus perbagusin. Nah, ini dia. Ya, mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang bahagiakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang menjadi saksi baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Masya Allah, alhamdulillah. Ini ana lihat banyak anak muda juga nih. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la ya'jabu minasyab laysat lahu sabwah." Allah Subhanahu wa taala itu takjub kepada seorang anak muda yang mana dia kagak punya sabwah. Sabwah itu mail ila syahwat, condong kepada syahwat, tapi ngerjakan taat, ngerjakan Masya Allah, kebaikan semuanya. Ini anak-anak muda yang kayak gini nih, tuh, yang diajarin sama Habib Mahir, Masya Allah, ya. Anak muda yang seperti ini yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ya. Naam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayuhasyab at-tariku syahwatahu li ajli anta indika ba'di malaikati. Wahai anak-anak muda yang meninggalkan syahwatnya karena aku, kamu di sisi aku seperti sebagian daripada malaikatku. Masya Allah. Ya, sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi. Ahlan wa sahlan. Ahlan khair habibana. Habibin. Ya Rafi asyani wa ya Rasulullah, salam ya Rafi. Anak muda yang keren, yang sholat subuh berjamaah, yang yang hadir majlis taklim setelah subuh. Ini anak muda yang keren. Kalau yang main trek-trekan, pacaran udah banyak sekarang. Ya, udah akhir zaman nih, Masya Allah. Tapi yang kayak gini-gini nih, Allah Subhanahu wa taala nganggap seperti apa? Seperti sebagian daripada malaikatku.
Apalagi dalam hadis dikatakan, man shallal fajra jama'atan. Siapa orang yang salat subuh berjamaah. Summa jalasa, kemudian dia duduk hatta tatlu asy-syams, sampai apa? Ya, terbitnya matahari. Summa yadhkurunallaha ta'ala. Yang dia lakukan apa? Zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah itu summa shala rakaatain. Salat isyraq yang kita fahamkan. Ya. Terus apa? Kata Rasulullah SAW, kanat lahu ya kal ajri haj wa umrah. Dia itu mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Ya, haji dan umrah. Bahkan Rasulullah SAW melanjutkan, tsumma qala tamah. Sempurna. Masya Allah. Tabarakallah, ini pahalanya seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Masya Allah. Habib Umar bin Hafid kemarin beberapa waktu yang lalu memberikan kita motivasi, dan juga ada di dalam kitab perkataan daripada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan kalau kita seandainya kita di dalam satu hari itu ghaflah, kita lalai, maka bisa untuk mendapati waktu yang ghaflah itu dalam sehari di 4 tempat. Maka jangan sampai nih di 4 tempat ini kita apa? Ya, kita lewatin. Apa itu 4 tempat? Yang pertama, ya 10 menit sebelum subuh. Di situ kita isi zikir sama Allah Subhanahu wa taala, kita isi baca Quran, ya istighfar, salawat dan lain sebagainya. Pokoknya perkara-perkara kebaikan kita isi. Ya, pertama apa? 10 menit sebelum subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu penghujung malam mereka apa? Istighfar. Dan yang kedua kapan? Setelah subuh, 10 menit setelah subuh. Kayak kita nih. Ini kita udah berapa menit nih? Udah sampai apa? Terang matahari. Tadi kata Rasulullah SAW, basyiril masyain. Ya, kabarkan berita gembira bagi orang-orang yang berjalan fi dhulamil lail, ketika malam ya sudah gelap, ilal masajid, kemana mereka pergi? Ke masjid-masjid, ke musalla, ke tempat-tempat yang baik, ya. Apa? Binuri tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Masya Allah. Walaupun udah ada lampu, walaupun ya udah ada penerang, tapi yang maksud daripada di situ ketika dia sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Binuri tam yaumal qiyamah. Nah ini tadi 10 menit setelah sholat subuh. Kita alhamdulillah baca wirid-wirid. Ya, enak udah kita orang Indonesia sih, Masya Allah dah. Ya, di antara kita mungkin di antara masjid atau di pondok-pondok sering kita baca apa? Ya, Wirdul Latif, Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Tuh, Wirdul Latif. Nah, yang ketiga apa? 10 menit sebelum maghrib. Ya, baca sholawat. Setelah maghrib juga 10 menit, jadi 4 waktu tuh, jangan sampai luput. Nah di 4 waktu ini ya, kelalaian kita selama sehari bisa ditutupin dengan 4 waktu ini. Ya, sebelum subuh 10 menit, setelah subuh 10 menit, sebelum maghrib 10 menit, setelah maghrib 10 menit. Setelah maghrib biasa ya, di antara kita mungkin ada yang baca Ratibul Haddad atau Ratibul Attas. Sebelum maghrib biasanya bocil-bocil nih pada ngisi di musola, di maghrib di masjid pada ngisi salawat. Terkadang kita dengar salawat Abdullah nama ayahnya Aminah ibun. Itu Masya Allah, Habib Rizik mengenalkan kepada anak-anak supaya apa? Kenal dengan Nabi mereka Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga sih kemarin pas ane lagi di rooftop tuh, lagi gahwe ya, sambil memandang suasana kota Jakarta. Ada yang bawain sholawat marhaban ya syahrul Ramadan. Waduh, marhaban ya ya namanya bocil. Iya, terserah dia deh, padahal baru Rabiul Awal. Mungkin dia inget, wah pengen lebaran kali, duitnya banyak nih. Iya, marhaban ya syahrul. Lebih parah lagi, bukan lebih parah sih, lah emang terserah dia dah. Ya, ada yang gosidah mabruk alfa mabruk ala. Ini menurut aneh nih
nih yang ulang tahun dia atau merbotnya disuruh, wah lu baca dah, gue ulang tahun kagak dia apa-apain nih sama pengurus nih, atau imamnya kali. Masya Allah ya. Tapi emang harus diawasin juga, terkadang dia sangka gosidah padahal itu cuma lagu Arab, sering itu ya. Kalau kita dengar itu namanya Nawarti Ayami tuh, Allah 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 ya, itu musik Arab itu. Walaupun ada Allah-Allahnya, tapi dia apa? Musik Arab. Di lagu tentang apa? Kisah romansa dah. Ala kulli hal. Ya mudah-mudahan di empat tempat ini ya kita benar-benar ya kita pergunakan, yang lalai-lalai selama apa? Selama sehari itu bisa ditutupin dengan 4. Dan ini Masya Allah ya, majlis ilmu ini Masya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata alayya yaumun falam azdad fihi ilman yuqarribuni ilallah fala burikali fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Kalau misalkan datang satu hari tapi tidak menambah ilmu saya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak diberkahi aku pada hari tersebut ketika terbitnya matahari. Dan memang Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya inti daripada kita menuntut ilmu untuk mengenal rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala, untuk tambah dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya, al ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu intinya menjadikan kita tambah dekat sama Allah, menjadikan kita tambah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nuntut ilmu tahu bahwasanya dia menuntut ilmu untuk apa? Tambah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, memahami daripada ya ilmu-ilmu agama, al halal wal haram wal haq wal batil, itu semuanya mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat sama, takut sama Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau sama harimau kita apa? Kita kabur. Ya lari kita. Kalau takut sama harimau kita apa? Lari. Sama musuh ya kita cari tempat perlindungan. Tapi kalau sama Allah harus tambah apa? Tambah dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang menuntut ilmu tahu bahwasanya dia apa? Nuntut ilmu untuk takut pada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, seharusnya orang yang tambah tahu tentang ilmu tambah takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takut matanya dia memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, telinganya mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mulutnya yes, dia berbicara sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya nih daripada apa? Ya, ilmu kita, bahkan rezeki kita semuanya dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya bakal kita semuanya ahsaha, ditafsilkan, dirincikan apa-apa yang kita perbuat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala yaumal qiyamah. Tidak bergerak bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat kecuali sudah ditanyakan tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, umurnya dipakai buat apa? Wa an syababihi fima ablah, tuh syabab, waktu mudanya, waktu masih dia sehat, semangat, masih fisiknya Masya Allah. Ditanyakan oleh Allah, wa an rizkihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, rizkinya dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqah, untuk apa dia keluarkan. Ini nih rida nih yang aneh pakai nih. Ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa taala, dapatnya dari mana ente? Dengan yang halal, dengan cara yang baik-baik. Terus ketika ya sudah dipakai, niatnya buat apa? Niatnya buat sombong-sombongan, niatnya supaya ya apa namanya? Keren. Khuzu zinatakum indakul masjid. Ya, apa namanya? Mau sombong supaya wah dibilang Ustaz, dibilang ini, ya. Terus apa? Ya. Nanti ketika kita kasih ke orang, nanti kasihnya niatnya apa nih? Semuanya ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dapatnya dengan cara yang halal ketika dikeluarkan ya, kepada suatu yang halal atau tidak. Terus wa an ilmihi madza amila fih, ilmunya. Dengan ilmunya apa yang diamalkan dengan ilmunya. Makanya Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung ya kepadamu dari ilmu yang tidak membawa manfaat. Tuh, karena al ilmu ma nafa' wa laysa mahafid. Ilmu itu yang apa? Yang bermanfaat, bukan
yang banyak hafalan, bukan yang banyak riwayat. Makanya Al-Walid pernah bikin syair tuh, mengatakan, aku malu pada kitab-kitab tebal yang bertumpuk di lemari dan berjubal. Nahwu, fikih, tafsir, hadis dan balaghah, aku tatap lalu haya sama Allah. Karena ilmu tidak diamal olehku, hanya hafalan riwayat otakku. Orang awam anggap aku orang alim, padahal aku hamba Allah yang zalim. Orang awam menganggap apa? Orang alim, padahal hamba Allah yang zalim. Makanya kalau kita tahu, kita pengen tahu nih, kita nih orang baik apa orang buruk sih sebenarnya, nih orang apa munafik gitu. Wa yadzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, ketika kamu sendiri gimana kamu sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang soleh, dia ketika sendiri dia berderai air mata. Karena dia apa? Memikirkan nasibnya kelak di akhirat. Amalan yang masih sedikit, ya, dan dia juga nggak tahu. Nah, kita ini semua nih ada yang umurnya 20, 30, 40, 50, bahkan ada generasi wal asri. Ya, baina sittin wa sab'in. Iya. Coba di antara antum, ya, di dalam surat Al-Isra dikatakan ikra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Kita baca, kita introspeksi diri kita. Ada gak satu amalan, dengan satu amalan itu kita yakin banget bahwasanya kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga? Ada gak di antara kita nih? Yakin banget nih kita pernah punya amalan. Amalan itu pasti membuat saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, pernah kita melakukan dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar yang belum kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil insyaallah daripada keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, jalannya kita aja dari rumah ke sini, ya, kaki kanannya mendatangkan pahala, kaki kiri menghapus dosa-dosa. Belum wudunya, semuanya dah. Ya. Insyaallah dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar la yahtaj ila taubah. Butuh sekali dengan taubat pada Allah Subhanahu. Nah, kita ketika melakukan dosa besar, terus kita istighfar, kita minta ampun pada Allah. Kita yakin nggak bahwasanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, mudah-mudahan ya semuanya kita ya diampuni dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang besar, yang kecil. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup kita di dunia bahagia, ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah, di akhirat masuk ke dalam surga, berjumpa dengan Nabi yang mulia, kumpul kembali bersama orang-orang kita cinta. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah wa hadza juhdu alaika tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Khair, taibin. Daras ba'da hada? La. Di rumah. Oh. Enggak, antum habis ini ngajar enggak? Iya di rumah. Oh, enggak di sini enggak? Di sini malam Sabtu. Oh, kirain habis ini antum.